anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Melalui video ini, kita sudah masuk dalam pembelajaran 3 tugasku sehari-hari. Namun kita sudah ke bagian B, melaksanakan tugas sebagai umat beragam dalam kehidupan sosial di tengah keberagaman. Oke? Nah, kita masuk ke dalam materi halaman 38. Miss Lena infokan setiap anak-anak untuk membaca dulu halaman 38 dan 39. Nah, tujuan pembelajaran kita dalam materi bagian B ini adalah dengan membaca teks, peserta didik diharapkan dapat mengenal berbagai tugas sebagai umat beragama dan kehidupan sosial dalam keberagaman karakteristik individu dengan jelas. Dengan menjawab pertanyaan dan berdiskusi, peserta didik juga diharapkan dapat melaksanakan tugas sehari-hari sebagai umat beragama dan kehidupan sosial dalam keberagaman karakteristik individu dengan benar. Oke, kita masuk ke halaman 38 dan 39. Ini ada cerita tentang pertemanan Aldo dan Farhan. Nah, jadi ketika anak-anak sudah literasi, nanti tinggal menceritakan ke Miss apa yang sudah dibaca. Example, Miss akan mencoba untuk bercerita. Nah, anak-anak ketika bercerita boleh melihat buku ini boleh, tapi tidak sama persis, karena kalau sama persis berarti bukan bercerita dong, itu berarti membaca. Oke? Nah, tapi sebelum bercerita, anak-anak harus membaca dulu ceritanya sehingga bisa menceritakan ke orang lain. Example, Aldo dan Farhan adalah teman baik. Nah, mereka memiliki perbedaan agama. Aldo beragama Kristen dan Farhan beragama Islam. Nah, suatu sore Aldo hendak mengajak Farhan itu untuk bermain bola. Nah, tapi karena Farhan harus beribadah dulu, menyelesaikan sholatnya di masjid, Aldo menunggu Farhan dengan tenang. Nah, seperti gambar itu ya, 3.4. Aldo menunggu Farhan yang sedang sholat di masjid dengan tenang, dengan sabar, dan tidak mengganggu Farhan beribadah. Nah, suatu hari pada hari Minggu, Farhan dan Aldo hendak mengerjakan tugas dari sekolah. Nah, karena hari Minggu kan Aldo itu beribadah ke gereja. Jadi Farhan menunggu Aldo pulang dari gereja. Sehingga ketika selesai pulang dari gereja, mereka baru mengerjakan tugas. Nah, Farhan dan Aldo itu saling menghargai perbedaan agama. Dan itu termasuk sikap toleransi dan terpuji. Saling menghargai antar umat beragama termasuk pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, begitu ya untuk bercerita. Nah, kita masuk ke halaman 3 pertanyaan dari materi 38 dan 39. Pertama, Aldo memiliki teman yang bernama Farhan. Yang kedua, agama Aldo adalah Kristen. Yang ketiga, kalau agama Farhan, ya Islam. Keempat, nah masjid. Jawaban, masjid ini adalah tempat ibadah agama apa? Ya, agama Islam, yaitu Farhan. Ya. Lalu kalau gereja ini tempat agama siapa? Aldo, yaitu Kristen. Ya. Nah, toleransi atau saling menghargai antar umat beragama, pertanyaannya, Aldo dan Farhan memiliki sikap toleransi atau saling menghargai antar umat beragama. Lalu pertanyaan yang ketujuh, toleransi beragama atau saling menghargai antar umat beragama itu termasuk sila
pertama ya. Dan yang terakhir, bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita masuk ke halaman 40. Ada ayo jawab, beri tanda centang ketika sesuai dengan bacaan, dan beri tanda checklist ketika tidak sesuai dengan bacaan yang ada di halaman 38 sampai 39 tadi. Number 1, Aldo beragama Islam. Wah, silang atau centang ya? Ya, silang karena Aldo adalah agama Kristen. Yang kedua, Farhan harus sholat terlebih dahulu di masjid. Farhan agama apa ya? Ya, Islam. Islam di masjid. Checklist. Oke. Number 3. Oke. Aldo menunggu dengan tenang agar Farhan cepat selesai beribadah. Ya, betul. Nomor 4. Hari Minggu Farhan dan Aldo mengerjakan tugas dari guru. Benar. Oke, checklist. Nomor 5. Farhan menunggu Aldo sepulang dari masjid. Wah, dari masjid Farhan atau Aldo ya? Iya, salah. Jadi untuk nomor 5 itu salah ya sayang ya. Jangan di checklist ya. Itu salah. Jadi di cross untuk nomor 5 ya. Jadi yang nggak dengar Miss bicara pasti akan jawabnya salah nanti. Oke? Nomor 6. Perilaku Aldo dan Farhan sangat terpuji. Yes, checklist. Nomor 7, Aldo dan Farhan memiliki sikap toleransi atau saling menghargai. Ya, benar. Nomor 8, sila kedua Pancasila yaitu, ya apa ini? Tetot, karena ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama. Nomor 9, anak beragama Islam seperti Farhan beribadah di masjid. Iya, checklist. Dan yang Kristen beribadah di gereja. Oke ya, jadi ingat nomor 5 ya, itu silang. Oke. Next kita ke halaman 40 tetap, tapi ada ayo lakukan. Ada 6 agama yang diakui di negara kita. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Silakan ditulis di halaman 41, tapi hanya agama dan tempat ibadahnya saja ya. Yang pertama, Islam itu tempatnya di masjid, Kristen itu di gereja, Katolik itu di gereja, Buddha itu di vihara, Hindu itu di pura, dan Konghucu di kelenteng. Oke? Silakan ditulis ya. Oke. Nah, kita akan belajar nama tempat ibadah dan hari raya. Kalau Islam itu masjid, hari rayanya Idul Fitri. Kalau Kristen itu di gereja, hari rayanya Natal. Sama juga dengan Katolik. Nah, katedral itu nama gerejanya ya. Sebenarnya sama dia, gereja. Oke. Hindu itu di pura, itu hari raya Nyepi. Buddha itu di vihara Waisak, dan Konghucu itu kelenteng, Imlek. Nah, jadi yang Imlek ini itu Konghucu, yang Waisak itu baru vihara ya, dan Nyepi itu pura. Oke, itu selintas ya. Lalu di halaman 42 ada cerita tentang Alka yang mengikuti lomba balap karung. Jadi silakan dibaca nanti di bukunya. Lalu setelah dibaca kita akan masuk ke ayo jawab. Nah, sesuai dengan perintahnya, tulis huruf B jika pernyataannya benar dan S jika pernyataannya salah. Nomor 1, Alka rukun dengan para tetangga. B. Nomor 2, tetangga Alka terdiri atas berbagai suku bangsa. B.
Ketiga, kerjasama dilakukan untuk kepentingan bersama. Ya, B. 4. Warga bekerja sama mengucilkan seorang tetangga. S. Nomor 5. Anak-anak tidak berminat mengikuti lomba. B. Karena mereka semua berminat mengikuti lomba. Oke? Nomor 6. Alka mengikuti lomba memakai sarung. Salah, karena dia memakai karung bukan sarung. Nomor 7. Alka telah melaksanakan tugasnya dalam kehidupan sosial dengan baik. Betul ya, benar. Nomor 8. Tetangga baru sebaiknya tidak usah dikenal. Salah. Kita harus saling kenal dengan tetangga, mau itu yang lama dan yang baru. Nomor 9. Beda kegemaran bukan halangan untuk hidup rukun. Benar. Dan 11. Kerjasama harus dilakukan bersama teman yang sama-sama pintar. Salah ya. Nomor 10 itu salah. Oke ya. Nomor 10 salah. Oke. Kita masuk ke halaman 43. Nah, 43 ada cerita tentang ada 2 gambar. Nah, nanti waktu di Zoom Miss Lena mau anak-anak Miss menceritakan 2 gambar ini ya. Oke, kita masuk ke ayo ingat. Silakan diingat kembali. Ada 8 hal yang perlu di-remind. Oke? Kita masuk ke halaman 45. Nah, tapi sebelum 45, nah ini dia. Evaluasi 3. Oke. Number 1, membantu orang tua adalah tugas anak di rumah. Oke. Di rumah. Nomor 2. Di rumah seorang anak harus belajar. Belajar. Nomor 3, siswa harus titik-titik tata tertib di sekolah. Menaati. Nomor 3 ya. Nomor 4, tugas piket kelas harus dilakukan dengan tanggung jawab. Nomor 5, saat beragama Islam tempat ibadah saya di masjid. C. Nah, kalau wihara itu Buddha, gereja itu Kristen atau Katolik ya. Nomor 6, Tegar tidak mengganggu temannya beribadah. Sikap Tegar sesuai sila Pancasila keberapa? Pertama ya. Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau bunyi sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila kelima, oke. Nomor 7, sikap titik-titik sangat penting dalam kerukunan umat beragama. Sikap apa? C. Toleran. Nomor 8, di lingkungan rumah akan diadakan kerja bakti. Kita sebaiknya B. Ikut melaksanakannya ya. Jadi jangan meninggalkan rumah atau pura-pura sakit ya. Kecuali memang ada kegiatan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Nomor 9, keberagaman bukan halangan untuk melakukan kerjasama. Jadi kalau kita beragam itu harus menjadi satu acuan atau satu hal yang bisa membuat kita bersatu, saling melengkapi. Oke? Nomor 10, kita harus hidup rukun dengan siapa saja. C ya. Oke. Bagian B dan bagian C itu kita akan bahas di Zoom. Oke. Jika ada pertanyaan nanti sampaikan saat kita bertemu di Zoom. Thank you for watching my video. Bye bye.